Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini. Tibalah saatnya kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu uraian gramatikal Al-Quran sesuai dengan metode Al-Hasani, yang mana pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 56 yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizal dengan pendamping beliau, yaitu Bapak Hidiarto dan Ibu Yeni Abbas dari kelas GMM Grup Main Malam. Sebelum kita masuk kepada acara, marilah kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bagaimana dan kabar Bapak Ibu Ustaz? semua. Alhamdulillah, semua lancar Bu Jemaat. Ya, kami mendoakan semuanya. Amin, amin. Semoga Ustadz dan keluarga di Sentul selalu berada dalam keadaan Amin. sehat walafiat. Yang mana kami sangat membutuhkan bimbingan dari Ustadz di dalam belajar menerjemahkan Al-Quran. Sampai itu, mari kita sapa pasangan sejoli, yaitu Pak Hidiarto dan Ibu Yeni Abbas. Assalamualaikum Pak Hidiarto, Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini sangat cerah dan sangat luar biasa ini. Yang mana kita akan mendengarkan uraian dari pasangan suami istri yang istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran. Dari itu, marilah kita persilakan kepada Ustadz dan Pak Hidiarto dan Ibu Yeni Abbas di pagi hari ini. Dipersilakan. Syukran Bu Gerimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Dan kita berharap semua tindakan kita, perilaku kita dalam mengisi umur kita ini mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat, bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 56 dan 57 bersama Pak Hidiarto dan Bu Dr. Yeni Abbas. Assalamualaikum Pak Hidiarto. Waalaikumsalam, Buya, Alhamdulillah. Di mana Bapak posisi sekarang ini? di Bekasi, Oh, bukan di Bogor ya, Bekasi ya. bukan di Bekasi.
Oke. Eh, Kegiatan Bapak sehari-hari sekarang apa nih Pak Adiarto? eh, di rumah aja, Pak Oh, Ustadz. udah pensiun ya? Udah Oh, tujuh, di atas 70. iya, iya, 10 ya. Dulu yang ngajak Pak Adiarto ke Arsani siapa tuh Pak? Yang ngajak ke Al Hasani, saya diajak istri saya, Buya. Oh, iya, iya. Alhamdulillah dia istri ya. Oke. Oke, saya sapa juga Bu Dokter Jenny Albas. Assalamualaikum Bu Jenny Albas, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Masih aktif praktek sekarang Bu Dokter atau gimana nih? Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Buya. Masih ya. Dulu Bu Dokter siapa yang ngajak ke Arsani Bu Dokter? Ibu Jus, Buya. Jusnidar. Ya, Teman di mana dulu tuh Bu Jusnidarnya? sama-sama waktu itu eh, pengajian di tempatnya kawan saya dokter Oh, online atau offline belajarnya? online karena waktu itu kan mulai Baik ya. pandemi, Buya. Oh, oke. Jadi Ibu ada di kelas GMM sekarang ya, Ya, bersama Bu Ner Ermawati ya. ya. Oke, kalau gitu udah siap ya Bu ya, Gofir 5657. Insya Allah. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala karunia nikmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama belajar menerjemahkan ayat Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani. Salawat dan salam kami sampaikan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkat ajaran-ajaran dari beliau kita dapat menikmati indahnya Islam, iman dan ihsan. Yang kami hormati Buya Ustadz Rizal Al-Hasani selaku penyusun metode gramatikal Al-Hasani, Ibu Nel Ermawati selaku pembimbing kelas GMM, dan para pembimbing materi Al-Hasani lainnya, dan teman-teman pembelajar yang hadir dalam Zoom di pagi hari ini. Kami menghaturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menimba ilmu dan pengetahuan gramatikal Al-Hasani. Semoga itu menjadi ladang amal kebaikan bagi Buya dan Bapak Ibu para pembimbing di Al-Hasani. Insya Allah pada kesempatan ini kami, saya dan Ibu Yeni akan menerjemahkan surat Ghafir ayat 56 dan 57 dengan metode gramatikal Al-Hasani. Baiklah, berikut Ibu Yeni akan membacakan ayatnya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yujadiluna fi ayatillah fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim
in fi sudurihim illa kiblum mahum bibalighi fasta'izan billahi innahu huwa asami'ul basir. La khalaqu samawati wal ardi akbaru min khalaqin nas walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Yang pertama adalah surat Ghafir ayat 56. Ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama penggalan 1 sampai 18. Bagian kedua penggalan 19 sampai 22. Bagian ketiga adalah penggalan 23 sampai 27. Penggalan 1 sampai 27 ini akan saya bacakan, yaitu penggalan 1 inna, penggalan 2 allazina, penggalan ketiga yujadiluna, penggalan keempat fi, penggalan kelima ayatillahi, penggalan keenam bi, penggalan ketujuh goiri sultanin, penggalan ke-8 ata, penggalan ke-9 hum, penggalan ke-10 in, penggalan ke-11 fi, penggalan ke-12 sudurihim, penggalan ke-13 illa, penggalan ke-14 kiblun, penggalan ke-15 ma, penggalan ke-16 hum, penggalan ke-17 bi, penggalan ke-18 balighi, penggalan ke-19 fa, penggalan ke-20 istaiz, penggalan ke-21 bi, penggalan ke-22 Allahi, penggalan ke-23 inna, penggalan ke-24 hum, penggalan penggalan ke-25 huwa, penggalan ke-26 as-sami'u, penggalan ke-27 al-basir. Kepada Pak Hidiarto, silahkan untuk mengurai. Uraian Quran Surat Ghafir ayat 56, penggalan 1 sampai 18. Penggalan pertama, inna, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, alazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga, yujadiluna, bentuknya KKSAD, cirinya diawali ya dan diakhiri waw sukunna. Pelakunya hum, akar katanya jadala, polanya fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 85, artinya mereka sedang akan berdebat. Penggalan keempat fi, bentuknya huruf jer, artinya di dalam. Penggalan kelima ayatillahi adalah kata benda majemuk, bentuknya KBM. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua berakhiran kasroh. Kata yang pertama
ayati adalah KPKK jamak. Ciri kata bendanya diawali huruf jer. Ciri jamaknya ati. Akar katanya awaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya ayatun. Pola kata benda tunggalnya fa'latun. Pola kata benda jamaknya fa'latun. Ayat artinya ayat-ayat. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 53. Kata yang kedua, Allah artinya Allah. Maka arti dari kata benda majemuk ayatillahi adalah ayat-ayat Allah. Penggalan ke-6 di bentuknya huruf jer artinya dengan. Penggalan ke-7 goiri sultanin adalah kata benda majemuk. Bentuknya kata benda majemuk KBM. Ciri KBM-nya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua berakhiran kasroh. Kata yang pertama goiri. Bentuknya KBKK khusus. Ciri kata bendanya didahului huruf jer. Akar katanya goyaro menjadi goro sesuai dengan kaidah 1 huruf sya poin 2 di mana huruf ya yang ada di tengah kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 304-305. Artinya tiada. Kata yang kedua, sultanin. Bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar katanya salito. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lanun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 176, artinya dalil atau bukti. Arti dari kata benda majemuk ghairi sultanin tiada dalil. Penggalan ke-8 ata bentuknya KKL. Cirinya berakhiran fathah. Pelakunya huwa, akar katanya ata. Pola kata kerjanya wa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya dia telah datang. Penggalan ke-9 hum. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-10 inna. Penggalan ke-10 in. Bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-11 hiya. Bentuknya huruf jer, artinya di dalam. Infi. Penggalan ke-12 sudurihim. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata keduanya kata ganti. Kata yang pertama suduri. Bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya huruf didahului oleh huruf jer. Ciri jamaknya sesuai kamus. Suduri aslinya dari sudurun berubah menjadi suduri karena didahului oleh huruf jer.
Dari sudurin berubah menjadi suduri karena bermajemuk dengan him. Akar katanya saudaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya sodrun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya fa'ulun. Fa'ulun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 213, artinya dada-dada. Kata yang kedua, him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Jadi arti dari kata benda majemuk sudurihim, artinya dada-dada mereka. Penggalan ke-13, illa, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-14, kibrun. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri sebagai subjek berakhiran domah tain. Akar katanya kaburo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 365, artinya kesombongan atau kebesaran. Penggalan ke-15, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-16, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-17, bi, bentuknya huruf jer, artinya dengan. Penggalan ke-18, baligihi. Ada bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata keduanya kata ganti. Kata yang pertama, baligi, adalah bentuknya KBPA jamak. Baligi aslinya baligina, karena ber-KBM menjadi baligi. Ciri kata bendanya diawali huruf jer. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Akar katanya balago. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya baligun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 71-72, artinya yang sampai. Kata yang kedua, hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti dari kata benda majemuk baligihi, artinya yang sampai padanya atau mencapainya. Arti surat Ghafir ayat 56 bagian pertama, penggalan 1-18. Sesungguhnya orang-orang yang berbantahan atau berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa dalil yang telah datang kepada mereka, tidaklah di dalam dada-dada mereka kecuali kesombongan atau kebesaran yang tidak akan mereka capai. Selanjutnya penggalan ke-19. Penggalan ke-19, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-20, istaiz, bentuknya KKP. Cirinya ada alif di awal dan sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD, Trastaizu.
Untuk menjadi KKP, dibuang huruf ta yang di depan. Karena huruf pertamanya sukun, maka ditambah alif penolong yang harokatnya sesuai pola. Kemudian akhiran domah disukunkan. Karena ada dua sukun yang berurutan, maka huruf ya sukun menghilang sehingga menjadi istaiz. Pelakunya anta, akar katanya awaza menjadi aza sesuai dengan kaidah satu huruf ya poin 2, di mana huruf waw di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya istaf'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 285, artinya engkau mintalah perlindungan. Penggalan ke-21 bi, bentuknya huruf bermakna, artinya dengan. Penggalan ke-22 Allahi, artinya Allah. Penggalan ke arti surat Ghafir ayat 56 penggalan ke-19 sampai ke-22, maka engkau mintalah perlindungan kepada Allah. Selanjutnya penggalan ke-23. Inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-24, hu, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-25, huwa, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-26, sami, as-sami'u, bentuknya kata benda superlatif, ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri superlatifnya terdapat huruf ya antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya sami'ah. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Penggalan ke-27 al-basiru. Bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri superlatifnya terdapat huruf ya. Huruf ya di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya basuro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 66, artinya maha melihat. Arti dari surat Ghafir ayat 56, penggalan ke-23 sampai ke-27, sesungguhnya dia benar-benar maha mendengar lagi maha melihat. Untuk arti keseluruhan surat Ghafir ayat 56 akan dibacakan oleh Ibu Yeni. Annallazina yuzadiluna fi ayatillahi bigoiri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun mahum bibalighihi hastaiz billahi innahu huwas samiul basir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbantahan atau berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa dalil yang telah datang kepada mereka.
tidaklah di dalam dada-dada mereka kecuali kesombongan atau kebesaran yang tidak dapat mereka capai. Maka engkau mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia benar-benar Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya adalah surat Ghafir ayat 57. Yang saya akan bacakan ayatnya. La khalaqu samawati wal ardi akbaru min khalaqin nas. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Surat ini dipenggal menjadi 12 penggalan. Penggalan ke-1 adalah la. Penggalan kedua khalqus samawati. Penggalan ketiga wa. Penggalan keempat lakinna. Al-arji. Penggalan keempat al-ardi. Penggalan kelima akbaru. Penggalan keenam min. Penggalan ketujuh kholki nasi an-nasi. Penggalan ke-8 wa. Penggalan ke-9 lakinna. Penggalan ke-10 aksaron nasi. Penggalan ke-11 la. Penggalan ke-12 lamuna. Kepada Pak Hidiarto silahkan untuk menguraikan ayat-ayat ini. Quran Surat Ghafir ayat 57, penggalan 1 sampai 12. Penggalan pertama la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan kedua khalqis samawati, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertamanya tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua kasroh. Kata benda pertama khalqu, bentuknya KBKK subjek. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, aslinya khalqun. Karena ber-KBM maka tanwin hilang menjadi khalqu. Ciri subjeknya berakhiran domah. Akar katanya kholaqo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Munawir halaman 363-364. Artinya penciptaan. Kata keduanya as-samawati. Bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri jamaknya ati. Akar katanya samawa menjadi sama. Ini analog dengan kaidah 1 huruf suya poin 2, di mana huruf suya wa yang ada di akhir akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya sama'a. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya fa'alatin. Penggalan ketiga wa,
bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keempat, al-ardi, bentuknya KBKK, cirinya diawali alif lam. Al-ardi ini asalnya dari al-ardu. Karena di depannya ada huruf wa, maka harokatnya berubah menjadi kasroh al-ardi karena mengikuti kata asamawati yang di depannya. Akar katanya arodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Munawir halaman 18, artinya bumi. Penggalan kelima, akbaru, adalah bentuknya KBSL. Ciri KBSL-nya sesuai pola, af'alu. Akar katanya kaburo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alu. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 365-366, artinya lebih besar. Penggalan ke-6, min, bentuknya huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-7, holkin nasi, bentuknya kata benda majemuk. Cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua kasroh. Kata benda yang pertamanya holki, bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya didahului huruf jer dan berakhiran tanwin. Aslinya holkun, karena ada huruf jer di depannya menjadi holkin. Holkin karena bermajemuk, tanwinnya hilang menjadi holki. Akar katanya holako, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Munawir halaman 363-364, artinya penciptaan. Kata benda yang keduanya an-nasi, bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri jamaknya sesuai kamus. An-nasi akar katanya nawasa, yang berubah menjadi nasa sesuai dengan kaidah 1 huruf sya poin 2, di mana huruf waw di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya insun, ini berasal dari akar kata anisa yang ada di Kamus Munawir halaman 43. Pola kata benda tunggalnya fi'lun. Pola kata benda jamaknya fa'lun. Ini mengambil akar kata nasa. Sesuai dengan yang ada di Kamus Munawir halaman 1475. Artinya manusia. Arti dari kata benda majemuk holkin nasi, artinya penciptaan manusia. Penggalan ke-8 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-9 lakinna, bentuknya huruf bermakna. Ini sama dengan kata inna yang memfathahkan kata benda sesudahnya. Lakina artinya akan tetapi. Selanjutnya penggalan ke-10. Aksaron nasi, ada bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertamanya tidak ada alif lam
dan tidak ada tanwin. Kata kedua, kasroh. Kata benda yang pertama, aksaro. Adalah bentuknya KBSL sebagai subjek. Ciri KBSL-nya karena berpola af'ala, berpola af'alu. Aslinya aksaru karena ada huruf lakina yang di depan tadi berubah menjadi aksaro. Akar katanya kasuro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alu. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 368, artinya lebih banyak. Kata benda yang kedua, an-nasi, bentuknya KBKK jamak, cirinya diawali alif lam. Ciri jamaknya sesuai pola. Akar katanya nawasa menjadi nasa, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana huruf waw di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya insun, ini mengambil akar kata Anisa yang ada di Kamus Munawir di halaman 43. Pola kata benda tunggalnya fi'lun. Pola kata benda jamaknya fa'lun. Ini menggunakan akar kata nawasa atau nasa. Yang ada di Kamus Munawir di halaman 1475, artinya manusia. Arti dari kata benda majemuk aksaronasi artinya lebih banyak manusia. Penggalan ke-11 la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-12 ya lamuna, bentuknya KKSAD, cirinya diawali ya dan diakhiri waw sukunna. Pelakunya hum. Akar katanya alima. Polanya fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 277, artinya mereka sedang akan mengetahui. Arti dari surat Ghafir ayat 57 penggalan 1-12 adalah, saya akan bacakan dulu ayatnya. Lahol kus samawati wal ardi akbaru min holkin nasi walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Artinya, sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia. Akan tetapi, kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesailah sudah. Demikian uraian surat Ghafir ayat 56 dan 57 dengan metode gramatikal Al-Hasani yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan karena kami masih sedang taraf belajar. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Hidiarto dan Bu Yeni Abbas sudah membawakan ayat Ghafir, surat Ghafir ayat 56 dan 57. Alhamdulillah. Gimana Pak Hidiarto? Rasanya apa ini setelah mulai ayat ini Pak Hidiarto? Ya, setelah dibacakan ini, ya rasanya lega Pak Ustadz. Oh, lega ya. Waktu Kenapa lega? membuatnya susah juga. Ah, membuat uraian ini susah. oh, Cukup waktu lama juga untuk iya. melihat
memenggal-menggal dan melihat kamusnya gitu Ya, satu kata demi kata. ya, Alhamdulillah berkat dukungan berkat bimbingan dari Bunel di kelas alhamdulillah. PMM di mana kami belajar dan berkat metode Al-Hasani ini saya alhamdulillah ya bisa bisa menguraikan ayat ini meskipun butuh waktu lama. Iya, alhamdulillah. Kalau Ibu Dokter Yeni Abbas gimana nih? Apa yang terasa nih? Mendampingi Pak Jarto ini. Sama saja Pak dengan Pak Hadiarto. Ah, Saya mengalami banyak kesulitan, saya juga hmm, banyak dibimbing, saya juga sering apa ya, kadang walaupun sambil kerja ya hmm, tetap terlambat datang karena praktek sore, kemudian malu kalau terlambat, jadi ya mendengarkan oke. begitu aja Pak. Tapi alhamdulillah Pak. Kalau berdua nih apa dampaknya nih? Pada saat belajar bersama dibanding dengan dulu belum pernah belajar Quran. Setelah belajar Quran, gimana dampaknya kepada eh, Alhamdulillah, kayaknya kalau yang saya rasakan tuh saling mengisi karena saya ya, banyak mungkin bolong-bolongnya. Jadi Pak Hadiarto kadang seringkali memberitahu saya hmm, begini-begini. Walaupun ya namanya suami istri ada saja ya. ya, Misalnya saya ngotot atau gimana gitu. Tapi semua itu baik, menambah indah dan menambah semakin baik, dekat, semakin kita tahu juga apa-apa yang menjadi perbedaan yang tetap kita harus bersatu kan Pak. Ya kan baik. harus tetap baik. Alhamdulillah ya Jadi alamin Pak Ustadz. dampaknya Terima positif kasih ya Bu banyak. ya. Dampaknya positif kalau kita belajar Quran bareng-bareng ya. Sangat positif sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah Bu Dokter sama Pak Indiarto ya. Ini masih ingat saya nih Pak Indiarto ke Sentul dulu membawa obat ya. Makasih Pak Indiarto ya. Ya awal-awal. Tahun berapa dulu Pak Indiarto itu? Tahun Tahun 2022 kali ya. datang pertama kali Masih tahun ingat Pak Indiarto ya? Tahun, tahun kalau nggak salah tahun Tahun pertama. 2022 ya Ya. mulai belajar Pak Ustadz. Baru pertama-tama belajar nih. Ya. Alhamdulillah. Makasih Pak Jarto ya, Bu Dokter Yeni Abbas ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Baik sakit. Bapak Ibu, itu tadi surat Ghafir ya 56, 57 yang sudah disampaikan oleh Pak Jarto dan Ibu Dokter Yeni Abbas dengan Mumtaz. Namun karena kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, mungkin ada yang kurang informasi, ada yang salah, ada yang salah ucap. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, kami meyakinkan sepenuhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah kepada kita semuanya. Dan kepada Ibu Gadimar sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Gadimar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi uraian surat Ghafir ayat 56 sampai 57 yang telah diuraikan dengan jelas dan tuntas oleh Pak Hadiarto bersama Ibu Yeni.